Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada pandangan YouTube dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Ini dari Rake Pikatan, lanjutan setelah membangun Candi Borobudur. Tapi beliau ini walaupun setelah selesai membangun Candi Borobudur, masih terus membangun candi lagi, yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan. Dan Candi Prambanan adalah juga salah satu dari 7 keajaiban dunia. Nah, itu. Dan di masa itu juga ada pemberontakan yang dipimpin oleh pamannya sendiri. Derek. Yang tadinya tidak dijadikan raja, yaitu Bala Putra Dewa. Nah, kemudian Bala Putra Dewa memberontak ke Medang, memberontak ke Rake Pikatan, mau meminta kembali atau meminta haknya sebagai pangeran. Tapi kan dia bukan putra mahkota. Nah, bukan putra mahkota begitu. Setiap raja, kalau aturannya raja ini kalau raja meninggal otomatis turun ke anaknya. Nah, turun ke anaknya, gitu. Akhirnya pertempuran besar tidak bisa dihindarkan. Nah, tidak bisa dihindarkan dan dimenangkan oleh Rake Pikatan. Nah, dan akhirnya Bala Putra Dewa ini malu. Akhirnya menyingkir. Boten pejam, Boten pejam. Memang tidak dibunuh, Mas. Memang tidak dibunuh. Dibiarkan, tapi akhirnya menyingkir ke Sumatera atau ke Sriwijaya dan akhirnya menjadi raja di Sriwijaya dan bergelar juga namanya Prabu Bala Putra Dewa, nah, gitu. Batas mereka satu terus dong. Dia jadi raja. Toh nanti akhirnya memberontak lagi. Tapi nanti setelah Medang ini berpindah ke Jawa Timur, nah, gitu. Tapi tidak bisa Bala Putra Dewa ini tidak bisa memberontak sendiri. Ada sekutunya. Nah, itu. Masih dendam. Masih dendam. Nanti sekutunya dari kerajaan Worawari. Nah, pasti tanya nanti, kerajaan Worawari itu di mana sih? Nah, gitu. Nah, itu nanti ini kita bahas. Dan kemudian Rake Pikatan ini terus pembangunan candi besar-besaran terus dilakukan. Mulai dari melanjutkan dari penyelesaian dan peresmian Candi Borobudur, kemudian dilanjutkan dengan membangun Candi Prambanan, tepatnya di Desa Prambanan. Nah, itu. Setelah selesai membangun lagi, yaitu Candi Plaosan, tepatnya juga di daerah Jawa Tengah juga. Terus waktu menikah perekonomiannya pun saing, perekonomian pun jadi. Kerajaan jadi, Mas. Kerajaan sudah besar. Yaitu yang bertempatan di daerah Mamerati. Nah, namanya Desa Mamerati. Mamerati itu tempatnya kerajaan Medang yang dipimpin oleh Rake Pikatan. Nah, gitu. Dan kemudian Rake Pikatan ini peninggalnya juga banyak. Dan juga Candi Plaosan sendiri juga peninggalan dari Rake Pikatan. Ini atas mantun bangun ini. Atas mantun. Dan pembangunannya candi pun dengan skala besar. Skala besar. Kita contohkan saja. Candi Sewu atau Candi Prambanan itu juga diselesaikan dengan jangka lama juga. Karena jumlahnya yang begitu besar, jumlahnya banyak, nah gitu. Dan tahun. Nah, itu sekitar diselesaikan di antara 70, 50, 70 tahun. Nah, dan kemudian membangun lagi yaitu Candi Plaosan yang bentuknya hampir sama dengan Candi Prambanan dan berukuran besar-besar dan jumlahnya kalau Candi Plaosan ini ada 600 candi.
Satu Nah. di Mageng nggih. Ageng Mas. Di Pulau Seni ada 600 candi, Nggih. tapi terpisah jadi dua bagian, tapi ada di sebelah utara, ada yang di sebelah selatan, gitu. Tapi yang di selatan jumlahnya ini tulis sedikit, ini sekitar 300 buah, Nggih. tapi besar, kurang besar. Nggih. Nah itu. Nah ini akan saya luruskan kembali untuk Candi Prambanan atau Candi Sewu Nggih. atau Candi Roro Jonggrang. Nah, Nggih, ini. Mas. Dan Candi Roro Jonggrang atau Candi Sewu ini juga Candi Prambanan, ini juga yang membangun juga manusia. Nah, nggih niku. Nah ini bukan pembuatan jin atau yang dikenal kalau dengan teman-teman kita, teman-teman seni ketoprak, yaitu digambarkan dengan Bandung Bondowoso dengan pembangunan, dengan kekuatannya, dengan bantuan jin bisa dibangun dalam 1 malam, kan begitu. Kata niku mboten leres nggih. Itu namanya dongeng, Mas. Nggih, Dongeng. beda cerita nggih. Dan itu juga yang membangun juga manusia di zaman Rake Pikatan. Nggih. Nah, Rake Pikatan. Dan bukan jin, bukan jin. Jin bae. Jin bae kuwi. Jin dan setan. Dan itu juga dibangun dengan rakyat yang ada di tempat itu. Nggih. Nah, khususnya rakyat Medang. Nggih. Nah, rakyat Medang. Dan candi-candi ini jumlahnya memang ribuan, Mas. Memang ribuan. Ratusan, bahkan ribuan. 1000 dengan arcanya. Gitu. Termasuk pagar-pagarnya kan berbentuk candi. Seperti Candi Prambanan, tapi yang mini. Nggih. Di sisi kanan kiri kanan. Nggih. Nah itu di Nah, menika tasik wonten Mas. dan masih utuh. Dan itu dulu juga mengalami renovasi di zaman Pak Harto. Nah, zaman Pak Harto tepatnya di tahun 1980-an. Nah, itu mengalami renovasi yaitu di selasar paling bawah. Dan kemudian dan di Candi Pelausan pun juga yang membangun juga manusia. Nah itu, jadi tidak ada candi-candi tersebut yang dibangun oleh para jin. Nah itu, karena ada ukiran-ukirannya dan ada tulisannya juga, dan ukiran-ukiran ini menggambarkan rakyat Medang di saat itu. Sak menika nggih. Betul. Nah, jadi yang situasi waktu itu digambarkan di dinding-dinding candi, Mas. Nah, di dinding candi itu digambarkan seperti itulah kehidupan rakyat menika. Betul, para rakyat Medang waktu itu digambarkan di dinding-dinding candi. Nah, betapa waktu itu rukunnya, kerukunannya itu atau gotong royongnya ada digambarkan di Candi Prambanan, di dinding-dindingnya. Dan juga di Candi Borobudur itu juga banyak. Dinding-dindingnya pun bergambarkan seperti itu. Nah, kalau jin, Mas, itu yang digambarkan makhluknya sendiri. Nah, gitu. Ini bukan, ini perjalanan dari raja-raja tersebut digambarkan di dinding-dinding candi semua. Lengkap di sana. Nah, itu. Mungkin napa Pak Iman? Zaman sak menika memang gitu yang Jawi sama menika nggih, yang ini nggih. Tapi ya leres-leres ngene. Betul Mas. Sebetulnya kita ini prihatin kalau ada seseorang yang mengatakan kalau Candi Borobudur dan Candi Prambanan ini pembuatannya yang membuat atau yang mendirikan adalah jin. Ini sama dengan tidak menghargai para seni karya leluhur kita. Nah itu melupakan, Mas, tidak menghargai. Nah itu melupakan mitnah nih juga. Betul. Ini penghinaan itu kepada leluhurnya sendiri. Jangan dilupakan bahwa leluhur kita ini bangsa yang besar juga, bisa membangun candi seperti itu. Mungkin sekarang membangun pagar saja belum karuan yang seperti itu. Ke zaman sekarang kan begitu. Hanya batu yang ditumpuk,
tapi batu itu pun ada kaitannya, Mas. Ada kaitannya, ada sambung menyambung dan diatur juga. Karena saya melihat bekas ada runtuhan. Kalau yang melihat runtuhnya candi seperti yang ada di Candi Simping di Blitar, ini memang ada lubang-lubang untuk mengait-ngaitkan, sudah mengait, begitu. Memang mengunci, saling mengunci, begitu. Jadi walaupun besarnya seperti itu Candi Borobudur dan Candi Prambanan tidak mustahil yang membuat manusia. Karena di zaman itu nenek moyang kita, nenek-nenek kita, leluhur kita, orangnya juga bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Yang sakti juga. Nah, itu. Ahli tirakat nih. Ahli tirakat, apalagi sekarang ini sedikit sudah beda itu. Seperti itulah, gitu. Dan kalau mengatakan candi ini yang membuat jin, ya ini tidak menghargai hasil atau karya seni leluhurnya sendiri. Nah, kayak fitnah itu, Mas ya. Fitnah itu. Mas sedikit jin. Jin itu nggak tahu apa-apa, bro. Nah, nggak tahu apa-apa. Kalau fitnah mawon, betul. Apa sekarang candi di Jawa Timur ini juga banyak. Contohnya saja, di candi daerah Tumpang, di candi Kidal dan yang lain itu kan. Terus di candi Singosari apa juga jin kan gitu. Nah itu batunya juga ukurannya besar. Nah dan di Malang ini di mana mencari batu andesit? Kalau tidak di kaki Gunung Kelut dan Gunung Semeru, nah gitu. Karena Gunung Merapi di Jawa Timur hanya ini, Mas. Hanya Gunung Kelut dan Gunung Semeru. Nah, kalian nih, betul. Dan untuk di daerah Malang ini kan dekat semua. Antara Gunung Kelut dan Gunung Semeru kan memadai semua. Sama dengan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Tempatnya juga di Jogja. Dan Gunung Merapi pun tempatnya juga di Jogja, kan begitu. Nah, dekatan. Jadi tidak mustahil kalau nenek moyang atau leluhur kita yang membuat candi besar tersebut, kan gitu. Seharusnya apa memang kayak bangsa ini Indonesia ini bangga malahan bisa. Harusnya bangga mempunyai leluhur dan bisa membangun karya seni yang sangat hebat. Bahkan diakui UNESCO. Nah, UNESCO ini di Jepang, Mas. Nah, yang diakui. Mengakui dunia. Nah, gitu. Malah yang begitu mendapat betul mendapat gelar keajaiban, salah satu dari keajaiban dunia. Ini memang hebat, Mas. Hebat. Ini dikatakan jin, kan gitu. Ini Mas, ini orang ini mungkin ya gimana ya? Dikit jin. Ada bangunan yang besar sih jin dan gitu. Bangsa lain ini sekarang nggak usah jauh ya, Mas ya. Kalau Candi Borobudur kan jauh di Jawa Tengah. Kita yang dekat aja, Masjid Tiban Turen. Nah, itu juga ada yang mengatakan yang membangun juga jin. Nah, itu pembuatannya juga manusia. Dibangun pertama pembangunannya pada tahun 1962. Nah, tapi waktu itu kan masih hutan. Nah, dan juga pembangunannya di dalam hutan tidak diketahui orang, hanya santri itu yang membangun, dan arsiteknya pun juga Pak Kiai sendiri. Nah itu, ini kan sebenarnya dari Ibu Nyai sendiri, Mas. Kiai. Nah, dan kelanjutan dari Rakyat Pikatan, kemudian Rakyat Pikatan setelah selesai dan meresmikan candi-candi tersebut, akhirnya beliau wafat dan digantikan dengan keturunannya. Yaitu Rakyat Balitung. Nah, kemudian Rakyat Balitung melanjutkan perjuangan atau pembangunan di Medang kala itu. Nah, itu. Jadi ekonomi sudah stabil waktu itu. Pemberontakan tidak ada. Pemberontakan nyaris tidak ada di zaman putranya Rakyat Pikatan. Nah, dan itu Rakyat Belitung itu keturunan ke-6. Betul, keturunan raja yang ke-6. Nah, itu. Raja yang ke-6. Dan kemudian beliau digantikan oleh saudaranya. Digantikan oleh saudaranya yaitu Rakyat Kayuwangi. Generasi ke-7. Generasi yang ke-7. Nah, itu. Dan kemudian
disitulah puncak kejayaannya waktu itu juga. Kerajaan Medang nih. Kerajaan Medang. Dan perdagangan sudah mulai antar negara sudah mulai berjalan. Dan punya kapal sendiri. Dan maritim sudah dibangun waktu itu. Pelabuhan menikah, betul. Yang pelabuhannya kan di Semarang, ya itu. Nah, itu pelabuhan Semarang. Yang sekarang kita kenal dengan Tanjung Mas. Nah, Tanjung Mas ini pun zaman kuno pun. Betul Mas, betul. Mataram kuno. Betul. Dan Mataram itu sebetulnya apa? Kok disebut Mataram? Dan Mataram itu adalah sebutan dari kota Malioboro itu sendiri. Yogyakarta. Nah itu. Dan sebutan dari Jogja itu adalah bumi Mataram. Nah itu. Masa kurang jelas. Kan gitu ya. Nah. Dan kemudian setelah kepemimpinan dari Rake atau Karake Kayuwangi tersebut terjadi bencana alam. Terjadi bencana alam yaitu Gunung Merapi yang meletus yang sangat hebat, bahkan setengah tahun bisa menggelapkan dunia waktu itu. Setengah tahun. 6 bulan bisa menggelapkan. Jadi jagat itu petang selama itu. Nah akhirnya boten namu Jawa nih, boten hampir seluruh luar negeri Mas. Nah itu betul. Dan bahkan ini terjadi di zaman Mataram terjadi lagi, tapi bukan Gunung Merapi, Jalan Mataram Islam, tapi Gunung Krakatau yang 1 tahun gelap gulita. Nah itu. Dan ini hanya setengah tahun karena ledakannya sangat hebat waktu itu. Nah, dan kemudian setelah selesai bencana itu, kemudian kekuasaan berganti lagi. Ini pun hancur belum? Kerajaan Medang hancur. Hancur Mas, memang hancur. Nah kemudian keraton hancur. Betul hancur. Kemudian Rakyat Kayuwangi tersebut meninggal, wafat dan digantikan oleh Empu Sendok. Terus Empu Sendok ini kok pasti keturunan Empu Sendok udah lain lagi. Empu Sendok ini adalah keturunan dari Wangsa Isyana. Nah, Wangsa Isyana. Isyana itu India Mas. Nah, dari India gitu. Isyana itu Isyana keturunan dari sana, kan gitu, dari Isyana, kan gitu. Dan kemudian kerajaan tersebut dipindahkan ke Jawa Timur. Nah, dan di Jawa Timur itu tepatnya di mana sih? Mungkin orang bertanya. Terpundi nih. Nah, ini kalau kita melihat petilasan baik di candi-candi patahan tersebut. Nah, ini letaknya di Desa Sambeng, Dusun Patahan, Kabupaten Lamongan. Nah, itu Mas. Yang terus menikah petilasan tak enten nggih. Masih ada candinya banyak. Candi-candinya banyak kecil-kecil. Nah, itu. Dan itu juga banyak prasasti yang ada di situ, termasuk prasasti Anjuk Ladang. Anjuk Ladang itu tepatnya berada di Nganjuk kalau sekarang. Nah, di Nganjuk kalau sekarang. Dan juga ada prasasti yaitu prasasti Sirah Keting. Nah, Sirah Keting itu juga ada di sana semua. Dan prasasti itu juga ada prasasti namanya prasasti Pucangan. Pucangan. Kalau prasasti Pucangan ini tertulis tahunnya tahun 1041. Nah, itu Mas. Nah, dan ini kemudian dengan berdirinya Kerajaan Medang Kamulan yang ada di Jawa Timur, kemudian dipimpinlah oleh Empu Sendok atau Rake Hino. Nah, terus waktu menikah sing napa niku Pak Imam? Kerajaan Medang sing ten Jawa Tengah pun betul wonten. Pun betul wonten. Kerajaan di Jawa Tengah tidak ada, bahkan nyaris terkubur. Nah itu
Tapi kalau peninggalannya masih utuh, tidak bisa menenggelamkan yang namanya Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Pelausan. Karena tinggi tempatnya yang di atas bukit, nah begitu. Nah, dan di saat setelah berdirinya Kerajaan Medang Kamulan yang ada di Jawa Timur atau di daerah Lamongan, terjadi lagi serangan dari Sriwijaya. Balaputra Dewa Menang. Betul. Dari Balaputra Dewa ada penyerangan ke sana. Tapi penyerangannya gagal total. Karena di Jawa Timur atau di pasukan-pasukannya Empu Sendok ini sangat lihai dan sangat sudah terbiasa perang di dalam hutan. Jadi dapat dipukul mundur. Pasukannya Balaputra Dewa bisa dipukul mundur. Bahkan kembali banyak korban waktu itu. Nah, jadi dilanjutkan lagi dan Kerajaan Medang Kamulan waktu itu sedang dalam pembangunan. Apalagi ada, kalau di Lamongan kan dekat dengan laut. Nah, dekat dengan laut. Nah, begini Mas. Kalau suatu negara yang punya pelabuhan, mempunyai pelabuhan maritim, pasti negara itu cepat maju. Nah, gitu. Dan akhirnya Empu Sendok pun bisa bersahabat atau bisa berpolitik, itu berpolitik atau menyebarkan kekuasaannya sampai ke luar Pulau Jawa, gitu. Nah, dan juga setelah pembangunan tersebut, Empu Sendok ditetapkan menjadi Raja Medang Kamulan di Jawa Timur bersama permaisurinya yang bernama Sri Waradani. Nah, Sri Waradani dan beliau bergelar Rakehino Sri Wikrama Wardana Tunggadewa, dan beliau berkuasa pada tahun 929 sampai 947. Nah, terus raja pertama menika nggih Empu Sendok menika nggih. Empu Sendok yang di Jawa Timur. Nah, itu. Dan kemudian kerajaan tersebut dipindahkan lagi. Dipindahkan di daerah Panjalu. Nah, sekarang Jombang. Nah, sekarang Jombang. Jombang, Mas. Nah, makanya di Jawa Timur ini perintis atau cikal bakal raja-raja tersebut dari sana. Dari sana. Dan nanti mungkin kita ulas pecahnya kerajaan tersebut dan hancurnya Kerajaan Medang Kamulan itu hancur Mas nantinya, dan dan berdirinya Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Prabu Airlangga, kan begitu. Nah, ini nanti kita bahas dan kita ulas, kan begitu. Oke, terima kasih. Matur nuwun penjelasanipun tentang sejarah Kerajaan Medang ini kan. Betul, nggih. Mantun dugi kerajaan ten Jawa Tengah atau pindahipun ten Jawa Timur. Nah, betul. Kakek mengerti kali sedulur sekarang. Dan mungkin juga saya jelaskan kembali lagi sedikit. Nah, itu untuk Candi Prambanan. Bahwa yang membangun Candi Prambanan adalah leluhur kita, para rakyat Medang, para manusia. Nah, leluhur kita, dan tolong sedulur-sedulur semuanya hargailah peninggalan sejarah hasil karya seni leluhur kita. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.